Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Niken Pramatasari. Dalam video kali ini saya ingin mereview dan menganalisis sebuah film. Ingin tahu review filmnya? Tonton terus videonya, oke? How can we be so different? Your teacher gave you a really hard book this time. What's wrong with your father? Why is he acting like a retard? He is. You're not like other daddies. I'm sorry. Daddy, I'm lucky. Nobody else's daddy ever comes to the park. No one doubts that you love your daughter, These shoes light up. but your intellectual capacity is around that of a 7-year-old. Can we get a balloon with these? All of us? Or just her? Our concern is what happens when Lucy turns 8. I find it is not in the best interest of the child to remain in the home, and I order her detained. Why isn't Lucy going home with me? It's time that you get your own lawyer. This is one of the best ads I've seen in the yellow pages. You're my lawyer! Right, I'm your lawyer. Okay. We have a lot to go over, and I have 5 minutes. Ring means go. You're going much faster than everybody else. Is she going to help us? Always set your dreams high, Lucy. I don't think you realize what you're up against. You got to be firm on this. You have to fight for her. You don't know what it's like when you try and you try and you try and you don't ever get there. I can go at least another 9 rounds, but you gotta let me in. You think what they think. Sam can't take care of Lucy. It doesn't matter what I think. It matters that we It win. matters to me. Isn't it true that you know you need much more than your daddy can give you? All you need is love. What makes you think you can raise a 7-year-old? Every parent has those moments. A 10-year-old? Moments where the task is so unbelievably challenging A 13-year-old? that you feel retarded. She'll be 6 years more advanced than you. I wouldn't want any daddy but you. Did you hear that? Why don't you write that down? It's about patience, I worry that I've gotten more out of this than you. and it's about listening, Daddy? and it's about love. I am Sam. You're recording. Hi, this is Sam! It's an outgoing message, so I think you need to sound a little more outgoing. Kita akan mereview film yang berjudul I Am Sam yang dirilis pada tahun 2001. Nah, film ini tuh menceritakan tentang sesosok atau seorang ayah yang memiliki keterbelakangan mental. Ayah ini bernama Sam Dawson. Dia ini sangat gigih dan kokoh dalam memperjuangkan hak asuh anaknya yang ingin membesarkan anak kandungnya, yaitu Lucy Dawson. Di film ini, Sam diceritakan sebagai single parents dengan actually disability. Sejak putrinya masih kecil, yaitu Lucy, mereka sudah tinggal berdua saja. Ibunya itu sudah meninggalkan Lucy setelah saat Lucy dilahirkan. Ibunya tuh hanya seorang tunawisma yang hanya mencari tempat untuk tidur. Nah, jadi benar-benar di sini tuh Lucy sudah dirawat, dijaga oleh ayahnya saja. Benar-benar ayahnya tuh bekerja keras untuk menghidupkan Lucy, bekerja keras sekuat kemampuan ayahnya untuk membesarkan Lucy, walaupun banyak keterbatasan yang dimiliki oleh ayahnya. Terlepas dari kekurangan Sam, banyak juga dukungan dari teman-temannya. Teman-temannya ini juga memiliki developmental disabilitas. Begitu juga dengan tetangganya yang bernama Annie. Dia memiliki agorafobia, di mana ada rasa ketakutan pada keramaian atau ketidakberdayaan dalam keadaan terdesak atau panik yang membuat dia malu. Nah, Annie ini seorang tetangga Sam yang baik hati juga. Dia ikut menjaga dan merawat Lucy ketika ayahnya atau Sam Dawson ini sedang pergi bekerja. Sam dan Lucy ini sebenarnya hidup dengan baik-baik saja dan tenang. Tapi mulai ada kekhawatiran dan kecemasan waktu Lucy ini sudah meranjak usia 6 tahun. Di sini Lucy mulai malu dan banyak temannya Lucy ini yang mengejek ayahnya. Ayahnya ini berbeda dengan ayah lainnya, yaitu ayah yang memiliki keterbelakangan mental. Nah, dari sini
Terkadang Lucy tidak ingin belajar atau membaca karena dia tidak ingin lebih pintar daripada ayahnya. Kondisi kekhawatiran tadi semakin buruk ketika pihak sekolah Lucy mengetahui apa yang dialami Lucy. Lucy ini selalu menggambarkan kehidupannya itu melalui lukisan. Jadi pihak sekolah ini menyadari, akhirnya pihak sekolah memanggil Departemen Anak dan Kesehatan untuk menangani kasus Lucy ini. Nah, disinilah titik puncak Sam berjuang untuk mendapatkan hak asuh anaknya. Dia berjuang kepada hakim, meyakinkan bahwa Sam ini bisa merawat anaknya, bisa mendidik anaknya, bisa membesarkan anaknya walaupun dia mempunyai keterbatasan atau keterbelakangan mental. Dalam membantu usahanya ini, Sam berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan hak asuh anaknya ini. Yaitu dengan Sam mulai bingung kan tadinya, gimana sih nih biar bisa menang gitu. Dia sudah pusing banget memikirkan hal itu. Akhirnya dia berdiskusi dengan teman-temannya, dan teman-temannya ini membantu mengusulkan bahwa Sam ini harus mempunyai pengacara yang untuk membela nanti saat sedang persidangan. Akhirnya Sam menemui Rita Harrison, seorang pengacara handal yang terkenal dingin dan tidak mempunyai perasaan. Rita ini enggan membantu si Sam karena Rita melihat Sam ini mempunyai keterbelakangan mental, akan sulit gitu dalam persidangan. Dia menyangka bahwa ini tuh mungkin akan susah gitu. Apalagi yang Rita terkenal juga tidak memiliki perasaan. Dari situ Sam itu tidak putus asa. Dia terus mengejar Rita, terus berusaha menemui Rita dimanapun dan kapanpun. Dan pada suatu ketika Rita ini sedang ada di pesta, bahkan Sam menemui Rita dalam pesta tersebut sampai orang-orang itu menggunjingkan si Rita bahwa si Rita ini tidak ingin menolong si Sam tadi atau tidak mempunyai perasaan kepada sesama untuk menolong Sam. Akhirnya dari situ Rita ini berubah pikiran ingin menolong Sam dalam kasus ini. Rita benar-benar menolong Sam karena dia juga ingin membuktikan bahwa dia itu memiliki perasaan. Rita ini menolong Sam dengan pro bono atau yang disebut dengan gratis. Dari situ Sam tuh seneng banget karena ada yang menolongnya dalam nanti di pengadilan nanti. Nah, akhirnya si Rita ini mulai mengajari Sam dari cara dia berbicara gimana nanti di depan hukum, terus bagaimana dia menjawab semua pertanyaan yang diajukan, terus dari cara dia berpakaian gitu. Diajarkan semua oleh pengacara tersebut sedikit demi sedikit. Nah, singkat cerita, di dalam persidangan itu si Sam ini terus ditanya, terus dipaksa, terus dipojoki dengan pengacara yang ingin mengasuh anaknya tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendesak Sam yang memiliki keterbelakangan mental, yang membuat Sam pada akhirnya tuh menyerah untuk berjuang gitu. Dan pada saat itu Sam merenung sendirian di dalam rumahnya, membuat banyak surat untuk anaknya, memikirkan bagaimana caranya untuk mengambil hak asuh anaknya lagi. Akhirnya pengacara tersebut juga tidak putus asa untuk membantu Sam. Dia terus berjuang membantu Sam, pergi ke rumah Sam, memberi semangat Sam, mengasih tahu bahwa orang yang mempunyai keterbelakangan mental itu bukan berarti dia itu tidak sempurna, tetapi dia menceritakan bahwa pengacara itu walaupun dia memiliki fisik sempurna, tetapi kenyataannya kehidupan itu juga tidak sempurna. Dari situ pengacara dan Sam bertukar cerita. Akhirnya Sam mulai bangkit semangat lagi. Pada akhirnya Sam pindah ke rumah yang dekat pengasuh anaknya tadi untuk mendekatkan diri kepada anaknya agar anaknya itu tidak menyangka bahwa Sam tidak peduli dengan anaknya. Akhirnya anaknya tadi pun selalu menjumpai Sam. Pada akhirnya juga orang tua dari yang mengasuh si Lucy tadi berpikir bahwa memang Sam ini berhak
berhak atas hak Lucy, karena Lucy juga tidak bisa jauh dari Sam tadi gitu. Saya menganalisis dalam film ini, yang pertama tuh walaupun orang tua memiliki kekurangan, apapun yang dimiliki kekurangan orang tua, walaupun dia tidak bisa berhitung, tidak bisa membaca, tidak bisa mengetahui masa pubertas anaknya, atau memiliki keterbelakangan mental sekaligus, dia tetap orang tua kita, dia tetap tempat ternyaman bagi kita. Seperti cerita tadi di dalam Lucy dan Sam, Lucy tadi juga hanya ingin bersama dengan orang tua kandungnya, yaitu Sam Dawson. Nah, dari sini juga yang kedua juga saya menganalisis bahwa Sam tadi memiliki waktu yang luar biasa untuk anaknya. Sesibuk apapun dia bekerja, tetapi dia tetap meluangkan waktu untuk anaknya. Dan Lucy ini selalu menganggap bahwa Sam ini orang tua yang terbaik walaupun dia memiliki keterbatasan. Karena Sam ini mempunyai didikan dia yang cara luar biasa, mempunyai kesabaran yang sangat luar biasa dalam mendidik Lucy. Dan yang ketiga yang ketiga tidak kalah pentingnya itu dukungan dari orang-orang sekitar dan teman-teman yang selalu membangkitkan Sam dalam film ini, yang selalu membuat Sam semangat dalam mendidik anak-anaknya walaupun dia mempunyai keterbatasan. Karakter atau tokoh yang sering muncul di sini ada Sam Dawson atau ayahnya tadi yang memiliki keterbelakangan mental. Ini termasuk keterbelakangan mental atau mentally retarded, di mana fakta-faktanya terdapat bahwa Sam ini memiliki kelainan pada cara dia berbicara. Fisiknya lancar, cuman tidak selancar anak normal. Terus yang kedua itu di mentally retarded ini dibuktikan dengan IQ yang dimiliki Sam tadi dalam film ini standar yaitu 70, itu malah di bawah orang yang tidak memiliki keterbelakangan mental, IQ-nya sangat rendah gitu. Dan yang ketiga adalah sikapnya dia seperti anak umur 7 tahun, tidak seperti anak yang atau orang yang normal pada biasanya. Dan tokoh yang kedua yang sering muncul di sini ada anaknya yang bernama Lucy Dawson. Di sini anaknya tumbuh dengan cantik, cerdas dan pintar dan memiliki IQ yang sangat bagus dan anak yang normal. Terus yang ketiga ada pengacara yaitu Rita Harrison. Ya, di sini dia sebagai memiliki karakter yang dingin dan tidak mempunyai perasaan, tidak mempunyai kurang empati, tetapi lama-kelamaan dia juga memiliki empati kepada sesama gitu, karena terbujuknya oleh teman-teman yang selalu mengejeknya. Terus dari menurut saya sendiri, kalau saya menjadi tokoh atau karakter utama dalam film tersebut, menurut saya tindakan yang dilakukan itu sudah benar. Walaupun kita sebagai orang tua yang memiliki keterbelakangan mental, apalagi itu menyangkut anak kita sendiri, bagaimanapun keadaan kita, apapun kekurangan yang kita miliki, dia tetap anak kita. Kita juga tetap mempunyai tanggung jawab untuk merawat dan membesarkannya. Apapun kekurangan yang dimiliki oleh orang tua, dia tetap orang tua kita dan wajib kita hormati dan kita sayangi. Dan selanjutnya, bagaimana kalau saya menjadi guru yang memiliki anak keterbelakangan mental? Mungkin setiap manusia itu dilahirkan berbeda-beda dengan nasib dan takdir sendiri-sendiri gitu. Sebagai seorang guru seharusnya kita mengerti porsi dan keadaan anak tersebut gitu. Jadi kita lebih memahami anak tersebut, kita lebih mengajarnya dengan sabar dan mengetahui apa yang menjadi kelebihan, karena setiap kekurangan manusia pasti dia mempunyai kelebihan. Tidak ada yang benar-benar kurang semua. Jadi mungkin kita lebih bisa menggali kelebihan dia dari kelebihan kalau kita seorang guru dari kekurangan anak tadi yang memiliki keterbelakangan mental, dia mempunyai kelebihan, misalnya kelebihan dalam melukis, mungkin kita bisa mengembangkan bakat lukisnya gitu agar menjadi anak yang lama-kelamaan bisa menyesuaikan dengan anak normal gitu, menurut saya.
itu saja review analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dengan saya.